Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur masih diberi kesehatan. Saya lebih milih pakai topi karena katanya anak muda gitu ya. Tapi maaf loh Pak, saya pakai topi. Ya, ini mungkin sesi pertama ya untuk kajiannya. Ya, ini sesi pertama untuk kajian. Mudah-mudahan nanti berkah untuk kita semua. Oke, ini kita mau ngomong apa ini? Ya. Ada satu hal yang menarik yang dulu dilakukan oleh anak muda pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa sahabat, tabiin dan setelahnya. Tapi itu hilang setelah Nusantara dijajah oleh Belanda. Saya sebut Nusantara karena para ahli bilang dulu tidak ada nama Indonesia. Ya, dulu tidak ada nama Indonesia, yang ada Nusantara. Indonesia itu disebut pertama kali oleh penulis Belanda yang dia banyak meneliti tentang Nusantara, akhirnya disebut nama Indonesia. Jadi kalau kita bilang Indonesia dijajah oleh Belanda 3,5 abad kurang tepat. Yang tepatnya Nusantara. Karena nama Indonesia itu bergema ada itu setelah sebelum 1945. Mulai didengungkan nama Indonesia. Itu ya. Nah, kita kembali. Kita kalau bicara anak muda pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, pada masa tabi'in, tabi'in, itu adalah generasi-generasi hebatnya pada masa anak muda. Ya. Nabi punya sahabat-sahabat hebat dan cerdas. Kita sebut saja nama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ya. Ada sahabat Ubay bin Ka'ab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Tapi ketika mengirim utusan berdakwah ke Madinah, dulu namanya Yathrib. Ketika Nabi hijrah pindah dari Mekah ke Madinah, namanya Madinah, dulu namanya Yathrib. Nabi mengutus seorang pemuda, usianya 24 tahun, namanya Mus'ab bin Umair. Ya. Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah mengatakan, Nabi tidak mengutus Abu Bakar, Nabi tidak mengutus Umar, Nabi tidak mengutus Utsman, tapi Nabi mengutus Mus'ab bin Umair. Kenapa? Karena dia seorang anak muda. Oke? Dia seorang anak muda. Sama, kita kalau bicara usia dalam Islam 15 tahun sampai 40 tahun itu disebut pemuda. Dan Nabi diutus masih pemuda. Makanya Ibnu Abbas sahabat Nabi pernah berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syabban wa ma utiyal ilma alim illa wa huwa syabun." Tsumma tala hadhil ayat, ya, kemudian membaca ayat surat Al-Anbiya ayat 60. Ya, kata Ibnu Abbas, Ma ba'atsallahu nabiyyan illa syabban. Allah tidak pernah mengutus seorang pun nabi kecuali dia itu seorang pemuda. Jadi semua nabi diutus, ada 124.000 orang nabi, ada 313 orang rasul, itu semuanya pemuda. Ya. Ini minuman ini. Sama snack. Gitu ya. Monggo, nggih. Matur sembah nuwun. Sebenarnya nih, mohon maaf ya teman-teman ya. Ini kan sebenarnya unggah-ungguh namanya. Tahu unggah-ungguh? Toto kromo, tata krama. Ini bagian dari akhlak mulia. Sebenarnya kan mana ada kan penceramah makan snack lagi ceramah, betul kan? Coba lagi ceramah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nggak mungkin sebenarnya, betul kan? Tapi ini namanya tata krama. Kalau pembicara lapar bisa makan, paham ya? Biar pemanis meja. Kalau kosong aja kan tidak enak. Mohon maaf kalau para ulama kajian, kitab semua kan gitu tuh.
Kalau kita makanan, ini kan mencirikan, menandakan ya. Jadi kalau ulama ngaji itu buku isinya, kalau kita makanan, betul kan? Nah, itu beda. Kita beda. Oke, kita lanjut. Jadi 124.000 orang nabi. Adik-adik, mungkin kita hafal 25 orang nabi, betul? Itu yang disebut dalam Al-Qur'an. Ada Nabi Samuel, ada Nabi Khidir, enggak ada dituliskan? Ada 124.000 orang nabi, ada 313 orang rasul. Semuanya diutus pemuda. Semuanya muda. Allah begitu mengutus nabi dan rasul, kan nabi dan rasul diutus untuk membawa perubahan kan? Diutus pemuda. Nabi untuk berdakwah agar hasilnya maksimal diutus pemuda. Oke. Allah mengutus pemuda untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Nabi mengutus pemuda untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Coba, kenapa? Ini penting. Makanya nanti kan beliau Ibnu Abbas melanjutkan, wa ma utiyal ilma illa alim illa wa huwa syabun. Tidaklah seseorang mendapatkan ilmu kecuali dia masih muda. Oke. Tsumma tala hadhil ayat as-surah Al-Anbiya al-ayat ya. Beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 90 ya. Sitin ayat 60. Ayat 60 beliau baca, ketika itu Nabi Ibrahim, yang masih ingat kita, Nabi Ibrahim memenggal patung-patung. Kan pada masa Nabi Ibrahim orang-orang nyembah patung tuh. Nah, patung-patung itu kan disembah pada masa Nabi Ibrahim. Yang bikin patung tuh bapaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kala itu masih muda. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum. Ya, orang-orang berkata, ini nanti ketika Nabi Ibrahim sudah motong patung-patung ini. Ini hebatnya Nabi Ibrahim, oke? Jadi patung-patung tadi dihancurin semua, patung yang paling besar itu dibiarin ada. Oke? Patung semuanya dihancurin. Yang kecil hancurin, kecil lagi hancurin, kecil lagi hancurin. Ini patung-patung dihancurin semua, disisain yang paling gede. Nabi Ibrahim muda. Kampak yang digunakan untuk ngancurin patung-patung ini dikalungin ke patung paling gede. Oke. Orang-orang pada bertanya-tanya, siapa yang ngancurin patung-patung kami ya? Bertanya-tanya di sana, siapa nih pelakunya? Maka mereka berkata, ya, Ibrahim, namanya Ibrahim. Ada seorang pemuda yang ngancurin patung-patung ini, namanya Ibrahim. Dicari Ibrahim. Kalau gitu, Indonesia panggil ujung aja kan? Sini, datang. Kan orang kita panggilnya ujung-ujung aja kan? Kalau Ustaz Umar, Mar sini, nah gitu kan? Tanya kata Ibrahim, kalian nggak lihat itu patung hancur semua kecuali patung paling besar. Patung paling besar ini nggak hancur, yang lain hancur semua. Dan patung yang paling besar ini ada kampak di lehernya. Dia pelakunya ini, kata Nabi Ibrahim muda. Ya, dia pelakunya ini. Maka masyarakat di kampung Nabi Ibrahim berkata, mana mungkin patung ini bisa ngancurin patung yang lain. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau patung ini nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Logika, paham ya? Kalau patung ini nggak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah? Pakai logika. Jadi logika dibantah dengan logika, terdiam semua. Sampai dalam riwayat, mohon maaf, bapaknya Ibrahim namanya Azar. Azar berkata, betul juga ya kata anakku, kalau patung-patung ini tidak bisa ngapa-ngapain, ngapain disembah gitu loh. Toh patung gitu loh. Mulai penasaran, ya, mulai. Ini suara di luar kayaknya lebih kencang ini.
Luar biasa gitu kan. Kita dengerin itu aja. Oke, kita lanjut. Di sesi yang pertama kita harus kenal, harus sadar, karena nih kan rata-rata anak muda ya. Dan bapak-bapak nih yang hadir nih, yang punya anak, yang punya adik sepupu, punya ponakan, diingatkan bahwa apa? Mohon maaf, bahwa di usia muda inilah usia keemasan. Usia di mana harusnya kita bisa jadi orang lebih baik lagi. Artinya untuk bapak-bapak nih yang hadir sama ibu-ibu, tolong jangan jauh dari anak muda. Di dalam kitab Min Mushkilatis Syabab ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kehancuran anak muda itu ketika mereka jauh dari orang tua. Paham ya? Anak muda itu hancur kalau mereka dengan orang tua tidak dekat, jauh jaraknya, hancur mereka. Anak muda ini harapan kita, Pak, Bu, nih mohon maaf Bapak Ibu yang hadir. Anak Bapak Ibu, ponakan, ya, Bapak Ibu, cucu, itu harapan untuk jadi orang yang lebih hebat lagi. Ya. Untuk jadi orang yang lebih hebat lagi. Jadi jangan jauhi anak muda, libatkan mereka. Kalau ada acara bareng-bareng sama-sama, anak muda kok nggak bagus, ya wajar lah, namanya anak muda kan, berproses. Ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang hadir di sini, kita jadikan ini event untuk sadar bahwa anak muda itu sebenarnya adalah fase di mana fase ini fase terbaik untuk menjadi tokoh penggerak perubahan. Begitu. Sebagaimana statement Ibnu Abbas di awal. Kita sampai jam berapa, Bah? Oh, setengah jam lagi. Ada sesi tanya jawab? Enggak ada. Ada. Karena door prize ya. Nanti rupanya ada sesi tanya jawab. Ya, ada sesi tanya jawab. Nanti yang bertanya dapat door prize. Bener ya, Pak? Dapat door prize. Nanti dapat door prize, silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya. Kita materi sampai jam? Oh gitu. Tadi saya mulai ceramah jam berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang ngelihat jam, sama, saya juga nggak ngelihat jam. Tadi cuma, kayaknya jam 9:30 tadi. Iya. Iya, jangan lewat 1 jam. Nanti maksudnya setelah 1 jam kita tanya jawab. Jadi yang bertanya nanti dapat door prize. Dapat pokoknya apa gitu ya, hadiah. Kita lanjut. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membuat beberapa hal yang perlu diperhatikan anak muda agar mereka jadi orang hebat, orang sukses dunia akhirat. Kan kalau cuma sukses dunia kan tanggung ya. Mohon maaf nih. Mungkin nih yang muda-muda nih, anak-anak SMA lah terutama. Mohon maaf ya. Nih jangan kira anak pondok kemudian nggak tahu Blackpink. Oh tahu. Itu di sini pura-pura nggak tahu tuh. Pura-pura alim gitu ya. Giliran disebut namanya itu, nanti mereka bisa ngelanjutin itu. Gitu ya. Saya jujur saya itu mengikuti perkembangan anak TikTok. Saya tahu anak TikTok itu. Apa itu? Apa itu? Gak tahu itu ya. Mohon maaf, anak muda kita Pak, Bu, nih yang hadir ya Bapak Ibu. Anak muda kita sekarang tuh lebih suka yang baunya begitu. Apa challenge? Apa itu? Gitu loh, gitu-gitu apa? Pura-pura nggak tahu, padahal bikin video semua gitu kan. Wah. Kalau Blackpink ngeluarin lagu itu ya, ada Jisoo, Jennie, Lisa, Rose gitu kan. Wah, itu kalau ngeluarin lagu tahu semua tuh. BTS mau konser di Indonesia tahu semua tuh. Tapi ngomong-ngomong kalau kita bicara BTS, penggemar BTS mana penggemar BTS? Pura-pura nggak ada itu. Oh, soleh dan soleha gitu ya. Teman-teman nih yang suka sama BTS mungkin banyak-banyak istighfar karena membernya ada jin. Betul kan? Jin. Setan berarti kan. Ada jin itu membernya, ada Jimmy, ada Jin, ada Jihoon, Suga, V. Saya tahu, makanya ya. Anda gemar BTS bahaya. Mending Lemino aja. Ayo, ada yang berbahagia. Ini masa di mana anak muda sekarang lebih senang dengan yang seperti itu. Freestyle, sepeda kah, sepak bola. Kobe Bryant meninggal beramai di lini masa. Giliran Gus Solah meninggal, anak muda tuh nggak ada yang respect. Coba.
Gus Solah meninggal, nggak ada dia menyantong. Ketika Kobe Bryant meninggal, semua memposting tentang Kobe Bryant, kata-katanya, sejarahnya, popularitasnya, kehebatannya, anaknya, selalu. Tapi giliran Gus Solah meninggal, orang hebat, banyak berjasa untuk Islam, biasa adem ayem aja. Ya. Nah, nih teman-teman, nih kan kita anak muda, bapak ibu yang hadir punya anak muda, tetangga anak muda, punya ponakan anak muda, anaknya juga anak muda. Kita perlu anak muda ini kita ingatkan, mereka bisa jadi orang hebat, orang sukses. Bapak ibu yang usia sudah di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, udah nggak bisa berbuat lebih banyak lagi. Yang paling bisa berbuat banyak anak muda ini loh. Ya, ada beberapa hal kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau itu dilakukan maka anak muda itu bisa sukses dunia sampai ke surga. Yang pertama kata beliau apa? Anak muda jangan lepas kendali dari orang tua. Mulai acara ya. Anak muda jangan sampai lepas kendali dari orang tua. Wah, seru ini di luar ini. Kata setan, ayo keluar, musiknya itu loh, udah bunyi itu, cepat begitu kan. Mantap. Selesai. Lanjut lagi kita ceramah, gitu kan. Jangan sampai anak muda jauh dari orang tua. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Para guru, para orang tua, para kakek, para nenek, para tante, om, pak de, bude, pak le, bule, ya, jangan sampai anak mudanya lepas kendali. Pak, Bu, jadilah orang tua yang mau mendengarkan curhat anaknya. Adik-adik nih yang masih kecil nih, masih muda nih, jangan sungkan curhat ke orang tua. Saya mohon maaf ya, SD, SMP, SMA saya itu umum, bukan pondok. Bapak saya bukan ustadz, ibu saya bukan ustazah. Bapak saya anggota DPR, ibu saya orang umum. Sholat asar aja jamak sama maghrib. Saya SMA sholat sekali seminggu, tahu kan ya? Hari Jumat. Itu pun udah khutbah kedua baru ke masjid. Itu nanti masuk ke shofnya kalau sudah iqomah. Parah banget. Tapi separah-parahnya saya masih curhat sama orang tua saya, ngobrol, itu ya. Mak, si Fulana itu cantik juga mak ya. Kan anak muda zaman dulu belum hijrah, belum ngaji kan gitu. Iya cantik, kamu mau? Coba. Mama saya lagi giling cabai gitu ya, lagi masak. Itu saya cerita di dapur, dengerin masa mudanya ibu saya gimana. Saya cerita, selalu begitu. Ya, selalu begitu. Di sekolah ngobrol sama guru. Sampai masuk pondok, Anda tanya ke ustaz-ustaz saya, rata-rata mereka itu curhat dengan saya curhat dengan beliau. Ustaz, saya ini dulu bla 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 dulu ya. Makanya teman-teman, saya mohon maaf ya, kita kalau menyalahkan orang tua kita untuk tidak sukses, kita menyalahkan latar belakang kita, background kita untuk tidak sukses, kita itu salah besar. Kalau bicara background mungkin ada yang lebih jelek daripada kita, tapi sukses dunia akhirat. Ya, ada pembunuh 99 orang, 100 orang bahkan dia membunuh rahib yang terakhir, tapi sukses dunia akhirat sukses. Ya, benar, ini penting. Ketika anak muda jauh dengan orang tua, orang tuanya kah, gurunya kah, pak D-nya kah, tantenya kah, jauh, maka dia akan cari tempat curhat dan pelampiasan yang lain di luar sana. Makanya nih anak-anak muda nih, anak-anak sekolah, anak pondok, walaupun sudah mondok, walaupun anak sekolah, curhatlah ke orang tua, ngobrol. Mama tahu nggak sih Blackpink? Nah, kalau ibunya petani biasanya nggak tahu itu. Ya, mama tahu nggak sih? Lah, bapak-bapak tugasnya cari tahu, baca berita, apa yang ngehits. Oh, dapat lagi gitu ya. Ini gelasnya polos atau ada tulisan? Nah, gitu ya. Ini saya pakai sepatu nih.
wah udah dapat snack nih, mantap. Nah itu loh, udah dapat snack. Kalau kita lagi dengerin materi, dapat snack, itu apa kata setan? Buka lah kotaknya, apa isinya? Kayaknya enak itu. Sudah dibuka, dicoba, kurang, coba yang satu lagi. Enak, habis, coba tanya temanmu, dia suka nggak? Ya, akhirnya begitulah terus ya, akhirnya. Gitu ya, pinter. Kita lanjut. Jadi, tolong nih, anak-anak muda, teman-teman yang sekolah nih, yang udah SMA kan SMA tuh, seragamnya SMA ya. Ya, cobalah, jangan menghindar dari orang tua kalau masih ada. Anda nanti nyesel kalau orang tuanya sudah nggak ada, sulit, susah. Mau curhat ke siapa tuh susah. Sekarang lagi ada, ngobrol aja. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu nih yang hadir, mohon maaf, jadilah orang tua yang bijak. Pak, saya tuh punya anak yang pertama itu usianya 9 tahun, mau 10 tahun ya. Itu dari Tegal, kampung ibunya, sampai ke Jogja pakai mobil, saya nyetir, dia ngobrol, nggak ada tidur dia. Ngobrol, apa jadi obrol ini? Abah, kalau kita ke Thailand itu yang paling banyak apa? Oh, saya cerita Thailand karena saya pernah ke Thailand. Oh, di Thailand itu di tepi-tepi jalannya banyak judi. Karena di negara Thailand judi itu dibenarkan. Yang penting bayar pajak. Togel di Indonesia dilarang kan? Di Thailand diperbolehkan. Boleh pasang togel di Thailand. Oh gitu. Yang paling terkenal apa? Buah-buahan. Jadi kayaknya bapaknya hebat banget gitu loh. Padahal cuma cerita gitu-gitu aja. Nanti tanya lagi apa? Abah, motor yang paling bagus tuh apa sih motornya? Tergantung. Kalau irit bensinnya Honda. Kalau gesit larinya Yamaha. Murah harganya Suzuki. Wih, gitu kan? Oh gitu, iya. Kalau abah pernah pakai motor apa aja? Anak kecil itu kan begitu. Jadi orang tua yang baik. Jadi anak muda nanya ke orang tua, saya begitu ke ibu saya, ke bapak. Mama dulu masa mudanya cantik enggak? Begini tuh. Kayaknya mama dulu masa mudanya kayak Pevita Pierce ya, saya bilang. Tahu Pevita Pierce? Itu saya dengan orang tua saya gitu. Ya, ini yang jadi anak muda, aktiflah dengan orang tua, ngobrol, cerita, curhat. Ini bapak ibu nih yang sudah punya anak, ponakan ya, diajak ngobrol. Jangan kita mohon maaf, oh saya orang tua, kamu anak kecil. Jangan ada jarak. Ketika ada jarak antara anak muda dengan orang tua, disitulah kehancuran. Dan anak muda tak akan berprestasi. Pernah dengar nama, nih adik-adik yang jawab nih, jangan bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pencipta, bukan pencipta, yang membuat bola lampu ini siapa? Thomas Alva Edison, oke. Anda tahu nggak Thomas Alva Edison itu dikeluarin dari sekolah, nggak diterima di sekolah. Nih adik-adik nih yang pakai seragam SMA hebat, masih bisa ngikutin pelajaran. Thomas Alva Edison kecil nggak bisa ngikutin pelajaran, dikeluarin sekolah. Ya, jadi Thomas Alva Edison kecil masih SD itu dikasih secari kertas surat dari sekolah. Dia dijemput oleh ibunya, oke? Dia dijemput oleh ibunya, dibawa pulang. Ketika ibunya sudah meninggal, dia jadi orang sukses, menemukan bola lampu, bukan listrik ya, karena yang menemukan listrik Michael Faraday. Kalau bola lampu Thomas Alva Edison, dia melakukan percobaan 1000 kali gagal, 1001 kali sukses. Sebelum Thomas Alva Edison, yang meneliti itu siapa? Nikola Tesla, tapi tidak berhasil. Nikola Tesla meneliti untuk membuat bola lampu tapi gagal. Itu Nikola Tesla. Kemudian dilanjutkan oleh Thomas Alva Edison dan sukses. Setelah Thomas Alva Edison sukses, ibunya meninggal, dia buka secari kertas tadi dari sekolahnya dulu SD. Apa kata gurunya? Bu, mohon maaf, anaknya bawa pulang aja ya. Kami tidak bisa mendidik anak ibu. Anak ibu tidak bisa mengikuti pelajaran. Di rumah Thomas Alva Edison dididik oleh ibunya, dekat dengan ibunya, sukses. Penemu listrik tadi siapa? Penemu listrik tadi siapa? Michael Faraday. Anda bayangin, dulu nggak ada listrik. Anda bayangin, coba Anda kritis dikit, hebatnya dia. Dulu nggak ada listrik nih.
Terus dia mikir, itulah Michael Faraday. Michael Faraday itu bodoh. Dia disebut bilang R itu nggak bisa. Gurunya ngajarin R, nah bahasa Inggris R, kan gitu ya. Kan harusnya Michael Faraday, kan gitu ya. Dia baca Michael Faraday. Agak-agak cedal. Dia nggak bisa bilang R. R. Coba kamu, nggak bisa. Coba lagi, nggak bisa. Jadi Michael Faraday itu di kelas dihukum di pojok dekat pintu sana. Jadi setiap masuk kelas itu dihukum. Itu Michael Faraday. Bodoh. Murid yang lain duduk di kursi masing-masing di meja. Michael Faraday nggak boleh duduk di kursi. Tuh paling pojok di sana. Dijemput sama ibunya, pulang ibunya ke rumah, ke sekolah, datang ke sekolah, dijemput, dibawa pulang ke rumah. Di rumah diajarin, sukses bikin listrik, coba. Jadi ketika anak muda dengan orang tuanya dekat, maka dia akan jadi hebat. Baca nanti misalkan lagi Albert Einstein, baca lagi yang lain semuanya. Cuma hebatnya kita beda-beda. Ada orang hebat juara di kelas, ada orang hebat dia bukan juara di kelas tapi dia membuat penelitian. Ada anak hebat olahraganya bagus, berprestasi. Beda-beda Pak, Bu, harus paham. Anak ibu, anak bapak tidak sama dengan anak orang. Udah selesai. Jadi jangan pernah iri, karena setiap anak punya potensi beda-beda. Adik-adik nih, jangan minder. Nah, agar potensinya digali dengan lebih baik, maksimal, dekat dengan orang tua Anda, dekat dengan Pak De Budi Anda, dengan nenek ngobrol. Ini yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, pengen anak muda itu jadi orang hebat. Bagaimana caranya, kata beliau? Berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik. Kebanyakan anak muda itu ikut-ikutan, Pak, Bu. Ya, nih adik-adik nih perlu Anda tahu, kebanyakan anak muda gagal itu karena ikut-ikutan. Saya kelas 1 SMA, saya ranking 8. Anda harus tahu. Cuma 2 orang 10 besar di kelas saya. Saya satu lagi namanya Vincenzo Sultanto namanya. Dari Riau, sama kita orang Riau. Selebihnya 8 orang lagi itu perempuan. Itu udah umum itu ya. Yang pintar itu perempuan, yang rajin itu perempuan, laki-laki 10 besar 2 orang biasanya. Oke? Saya punya sepupu namanya Fani. Fani ini laki-laki, bukan perempuan. Namanya Fani Indrawarman. Dia ini selalu juara umum 1. Selalu juara 1 umum. Setelah kelas 1, di kelas 2 saya bergaul dengan si Fani. Saban hari, setiap hari bareng. Sekolah berangkat sama, di sekolah main bareng, pulang dari sekolah bareng, ya, habis sekolah makan bareng, sholat bareng, ya, tidurnya satu kamar, ngapa-ngapa bareng, kecuali BAB sama mandi aja beda. Paham ya? Nah itu masing-masing kan. Kita apa-apa bareng. Dia itu 3 pelajaran yang paling dia suka, fisika, kimia, matematika. Saya paling benci fisika, kimia, matematika. Bayangin. Dia belajar MTK, saya buka buku yang lain, gitu ya. Cuma rupanya ngaruh. Lihat dia belajar, saya belajar. Lihat dia baca buku, saya baca buku. Lihat dia berhitung, saya berhitung. Lihat dia buka buku, saya buka buku juga. Lihat dia ngapal, saya ngapal. Akhirnya terjadi apa coba? Kelas 2, saya juara 2. Sampai terakhir juara 1. Ya, sampai pondok lulusan terbaik, juara 1, khutbah bahasa Arab, kuliah IPK tertinggi, kan gitu. Ya. Terus itu karena apa? Diwarnai oleh teman dekat. Adik-adik nih, Anda pengen sukses, cari teman yang bagus. Ya, cari teman yang bagus. Makanya mohon maaf, Rasulullah temannya bagus semua, sahabatnya bagus semua. Umar bagus, Abu Bakar bagus, Utsman bagus, Ali bagus, Abu Ubaidah bin Jarrah bagus, Sa'ad bin Abi Waqqas bagus. Bagus semua kan? Ya. Talha bagus, Zubair bagus, Sa'id bagus, bagus semua. Lihat, teman dekat Nabi itu orang hebat semua. Jadi gini loh Bapak Ibu, pengen anaknya sukses, carikan teman yang baik. Carikan lingkungan yang baik.
Anaknya kan sekolah tuh, cari tahu teman anak bapak ibu tuh siapa, dia di WhatsApp ini masuk grup siapa. Karena anak sekolah sekarang grup WhatsApp ini juga ngaruh. Menurut penelitian di Eropa dan di Amerika, 80% kebiasaan orang itu dipengaruhi oleh teman dekatnya. Inilah hadis Nabi, dinul mar'i ala dini khalili falyanzur ahadukum man khalil. Hadis ini dari Imam Ahmad dan Abu Daud. Agama, watak, perangai, kebiasaan seseorang dipengaruhi teman dekatnya. Maka wajib bagi kita meneliti siapa yang akan dijadikan teman baik, teman dekat. Nih cewek-cewek nih misalkan, mohon maaf ya, cewek-cewek nih. Dulu nggak pernah gosip, tapi berteman sama tukang gosip jadi gosip. Dulu nggak kenal K-pop, punya teman sukanya K-pop, akhirnya suka K-pop. Dulu nggak pernah pacaran, punya teman suka pacaran, akhirnya pacaran. Itu anak muda. Sama cowok juga gitu. Dulu nggak pernah main game, punya teman suka main game, akhirnya ikut main game. Dulu punya teman nggak pernah bolos, dulu dia nggak pernah bolos, punya teman suka bolos, akhirnya ikut bolos. Ustadz kok tahu? Saya sudah merasa, Bapak Ibu, masa saya SMA nggak pernah main PlayStation, berteman dengan orang suka main PlayStation, saban hari main PlayStation. Ini yang seumur dengan saya, Master Liga masih ingat? Mungkin Abah Heri ingat itu. Master Liga. Master Liga itu kita main liga. Kita punya klub apa, bisa beli pemain, jual pemain. Ya, mesti pemain dua itu Ronaldo, Messi dulu itu. Nah, itu dulu Master Liga namanya. Setiap hari berteman dengan pemain bola, jadi pemain bola. Berteman dengan anak band, jadi anak band. Teman, lingkungan. Makanya kalau bisa kita yang di Temanggung ini buatlah komunitas yang baik untuk anak muda. Jadi kalau misalkan ada acara, anak mudanya masuk di acara yang baik. Lingkungan, teman, komunitas, hati-hati. Ya. Alangkah baiknya lagi pemerintahan Temanggung misalkan ya membuat event-event anak muda yang positif. Ya, tidak harus Islami kan, positif itu tidak harus Islami. Ya, mungkin namanya bukan kajian, bukan Muslim Festival, mungkin Temanggung Festival, Temanggung apa gitu ya. Bikin acara yang positif, anak-anak muda dilibatkan, biar berkreasi semuanya, kan enak gitu loh. Ya. Karena anak muda itu rentan terpengaruh orang di dekatnya dan komunitas yang ada di sana. Ya, ini penelitian di Eropa dan Amerika, diteliti di sana. Benarlah hadis Nabi, dinul mar'i ala dini khalili. Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, berteman dengan orang baik seperti duduk dekat penjual minyak wangi. Mungkin kita tidak beli minyak wangi, tapi kita dapat bau wangi dari penjual minyak wangi. Sama berteman dengan orang baik juga gitu. Mungkin kita belum sholat, mungkin kita belum baik, tapi kebaikan teman kita memberikan kita manfaat. Sebaliknya kata Nabi, berteman dengan orang tidak baik seperti duduk dekat pandai besi. Mungkin kita bajunya tidak terkena api, tapi terkena percikan api. Berteman dengan orang tidak baik sama seperti itu. Mungkin kita tidak berbuat dosa, tapi laknat dari dosa teman kita kena ke kita. Pengen sukses, pengen hebat, pengen membawa perubahan, bahkan menaklukkan dunia, anak muda, cari teman yang baik. Kita lihat Nabi datang ke sebuah kampung tak bertuan. Madinah itu terbelakang. Buka surat Al-Jumu'ah, surat ke-62, juz 28, ayat kedua, lembar sebelah kanan, baris nomor 2 paling atas. Betul kan ya, apa? Surat Al-Jumu'ah, ayat kedua, lembar sebelah kanan, baris nomor 2 paling atas. Nabi SAW bersabda, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين. Dialah Allah yang mengutus seorang Rasul kepada ummi, masyarakat ummi. Ummi itu bukan hanya tidak bisa baca tulis. Ummi itu kok masyarakat terbelakang. Jadi masyarakat Madinah itu dulu terbelakang, tertinggal dibanding Mekah, tertinggal dibanding Yaman, tertinggal dibanding Palestina, tertinggal dibanding Irak, Mesir. Terbelakang Madinah itu. Tapi begitu Nabi datang, Nabi mendekati tetua-tetua, sesepuh-sesepuh, mbah-mbah dideketin, orang-orang tua dideketin, anak-anak muda dideketin, dirangkul, ya. Kemudian sahabat dicari yang bagus-bagus, yang baik-baik. Akhirnya Madinah menaklukkan dunia. Jangan salah, pada tahun 13 Hijriah atau bertepatan dengan 623 Masehi kalau tidak keliru, ya. Islam menguasai 2/3 dunia, menaklukkan dunia. Dari sebuah kampung terbelakang bisa menaklukkan dunia. Kenapa? Anak muda dirangkul, ya, bersahabat, berteman dengan orang-orang yang baik. Sebenarnya masih ada yang ketiga. Nah, tapi kan secara waktu harusnya sudah habis nih. Tapi tidak boleh. Yang ketiga apa? Memberikan sumber pengetahuan yang bagus untuk anak muda. Sumber pengetahuan yang bagus. Mungkin ada bapak guru ya di sini. Ini mungkin ada bapak guru dan ibu guru. Mohon maaf, saya pernah SD, SMP dan SMA umum. Di sekolah saya dulu diajarkan mohon maaf, kita ada foto pahlawan, betul kan? Di sekolah ya? Ini bukan sekolah ini. Di sekolah kita di dinding-dinding itu ada foto pahlawan, betul? Salah satunya foto Cut Nyak Din, betul? Pakai jilbab enggak? Enggak. Coba Anda bayangkan seorang wanita muslimah penggerak, tokoh perjuangan Islam melawan penjajah yang mereka memurtadkan orang. Anda bayangkan, terus dia nggak pakai jilbab, masuk akal nggak kira-kira? Nggak masuk akal. Karena apa? Di Belanda ditemukan foto Cut Nyak Din yang asli itu pakai jilbab. Pengetahuan kita kadang kurang sehat. Paham ya? Tuh. Mohon maaf nih teman-teman yang sekolah, sering kan bilang Islam disebarkan dengan pedang. Sering kan dengar? Di sekolah itu. Oh, saya kuliah di Universitas Islam. Teman-teman itu kalau presentasi Islam disebarkan dengan pedang, Profesor Dr. Buya Hamka bilang ini salah. Islam tidak pernah disebarkan dengan pedang. Islam disebarkan dengan akhlak mulia. Kalaupun ada perang dengan pedang, itu bukan untuk menyebarkan Islam, itu untuk membasmi orang-orang yang merusak Islam. Sampai Profesor Dr. Buya Hamka itu memakai tulisan orang Belanda. Orang Belanda sendiri bilang Islam tidak pernah disebarkan dengan pedang. Ini namanya sumber pengetahuan yang sehat. Lah kita mungkin mohon maaf ya, yang sudah tua aja mungkin baru tahu. Jadi Pak Bo, mohon maaf ya, jadi kita tidak boleh mendahulukan keras dalam beragama. Itu bukan dakwah Islam. Ya. Jadi anak muda itu butuh sumber pengetahuan yang bagus. Ini saya kan ada undangan tuh ke Mataram, Nusa Tenggara Barat. Yang undang Anda tahu siapa? SMA. Keren kan? Tiket pesawat pulang pergi, hotel. Ke Nusa Tenggara itu pesawatnya mahal. Tapi SMA yang nyelenggarain. Kalau insya Allah kalau di Jogja, hampir semua sekolah di Jogja, kecuali sekolah Kristen loh ya. Nah itu saya udah ngisi anak-anak sekolah SMP, SMA, kuliah. Mereka buat event anak muda. Ustaz, kami mau ngadain tabligh akbar anak muda. Oke. Ya, Ustaz, kami anak muda di sini, SMA di sini ngadain tabligh akbar, mengundang beberapa sekolah. Oke. Datang 3.000, 2.000, 1.800, 700, begitu kan? Anak muda. Kenapa? Anak muda itu butuh sumber pengetahuan yang sehat agar mereka bisa melihat dengan baik. Itu wallahu a'lam bishawab.
Ini karena sudah habis ini waktunya, gitu ya, Abah. Setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Baiklah, yang mau bertanya, kami persilakan untuk mengangkat tangan. Nanti akan ada panitia datang dan bawa mic, gitu ya. Kalau malu langsung pakai kertas boleh. Cek. Monggo yang mau bertanya. Ini kayaknya masih pagi kan gitu ya. Setelah ini acaranya apa, Pak? Seremah pada zuhur. Sholatnya di sini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Usyari Rosyid. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, gimana caranya untuk menghilangkan nervous? Kan biasanya kita kalau berbuat baik takut, wah itu ada orang ngaji, wah soalim, so gitu. Cara menghilangkan itu gimana, dan cara untuk meningkatkan semangat dan terus semangat dalam belajar. Sekian dari saya, cukup sekian. Ya, Ustaz, bagaimana cara menghilangkan nervous? Nervous itu gugup, grogi. Kita kalau SMA itu presentasi gitu ya. Ada tugas kelompok yang disuruh ngomong temennya, itu dorong-dorongan, kamu aja kamu kan gitu tuh. Nggak ada yang mau ngomong tuh, nggak ada pokoknya. Ada tuh teman sukanya tuh ngomong nggak mau, jadi moderator nggak mau, yang ngerjain tugas juga nggak mau, pengen namanya aja ada yang dalam itu kan. Ada begitu. Nah, saya pernah dengerin Pak Mario Teguh. Beliau ditanya, Pak, bagaimana menghilangkan grogi, nervous, gugup dan sejenisnya? Kata beliau, orang grogi karena jarang grogi, orang gugup karena jarang gugup, orang nervous karena jarang nervous. Maksudnya gimana? Kalau mau kita nervousnya hilang, groginya hilang, gugupnya hilang, sering-sering grogi, terus sering-sering tampil. Saya SMP, mulai SMP itu sudah jadi imam sholat. Paham ya? Nakal tapi jadi imam sholat. Saya masih ingat hari pertama jadi imam sholat, sarung saya lepas. Itu kan celana SMP kan cuma segini tuh. Anda bayangin jadi imam sarungnya lepas. Wah, paham ya? Hari kedua jadi imam ingusan, gugup kan, grogi itu. Sarung lah yang lepas, ingus lah yang keluar. Grogi. Itu kelas 2 SMP, hari pertama di mana sholat zuhur digulirkan di tempat saya sekolah. Oh, SMA sudah santai. Saya jadi imam karena banyak cewek-cewek kan gitu ya. Padahal sholat cuma zuhur doang tuh. Sekolah asal juga sholat, paham ya? Karena tadi ya, jadi sejak SMP itu sudah sering grogi-groginya. Ransi hari Jumat kan, mohon maaf yasinan ya, kalau di tempat saya di sana yasinan. Ransi nanti mimpin yasinan ya sama doa, yo. Gitu dulu saya begitu. Yasin, Al-Qur'anil Hakim. Itu kalau sudah baca masing-masing kan gitu tuh. Oh santai, nanti baca doa. Gitu ya, oh panjang-panjang, Allah gitu ya, Masya Allah. Dulu begitu, sering-sering aja grogi, sering-sering aja nervous, sering-sering aja gugup. Ya, SMA itu sudah jadi asisten guru saya. Kalau di kampus kan asisten dosen namanya ya, asdos. SMA itu saya jadi asistennya guru. Jadi sebelum guru saya itu memberikan sambutan dulu. Teman-teman, hari ini kita mempelajari PPKN. Nah, zaman saya namanya PPKN. Kalau sekarang kewarganegaraan. Kita belajar PPKN itu kita membahas semua gitu ya. Tolong teman-teman yang belum ada catatan, tolong angkat tangan. Yang belum ada saya teliti teman-teman satu-satu. Sejak terus begitu. Nah, di pondok pesantren ikut khutbah bahasa Arab, lomba khutbah bahasa Arab. Alhamdulillah juara 1 saya. Itu ya. Kalau pakai bahasa Arab tuh dari salam sampai salam pakai bahasa Arab.
Nah, gitu kan. Udah biasa, karena sering gugup. Udah gugup ya, santai aja. Selama ceramah ada sekali ceramah yang saya paling grogi. Saya kan udah berapa puluh tahun ya kajian. Ini nggak ada groginya sedikit pun. Cuma kadang-kadang terganggu dengan suara dari luar aja kadang. Kadang terganggu tuh kita lagi kajian ada yang foto di situ gitu kan, nah terganggu itu ya. Ya, pakai apa gitu ya. Ini saya udah biasa ceramah nih kemana-mana. Pernah sekali grogi di UGM, Universitas Gadjah Mada. Diundang 3 menteri, selebihnya doktor dan profesor. Gitu ya. Ini kan bukan kajian umum ya. Kalau bukan kajian umum saya agak serius. Nah kalau kajian umum itu agak bercanda, gitu ya, agak bercanda saya biasanya. Kalau anak muda itu saya jarang bercanda. Oke. Nah kan kajian tuh kita ya salam. Itu kalau menteri dengerin kajian, gayanya bener, nggak enak banget. Itu kalau dengerin kajian, mereka duduknya tuh loh, wajahnya datar aja, bener. Profesor itu jadi kayak nggak semangat gitu loh. Saya tuh begitu maju, wah nggak enak ini, pikir saya. Makanya mohon maaf ya teman-teman, kalau kita ngaji, bapak ibu nih, bapak ibu, ikhwan akhwat teman-teman nih, mohon maaf banget. Di dalam Islam adabnya kalau kita ngaji, dengerin kajian, wajah kita tuh harus semangat dan berseri-seri. Karena rupanya itu membantu penampilan ustadznya. Saya ulangi. Jadi dalam Islam, silakan baca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Ya. Jadi dalam kajian adabnya, kita yang dengerin kajian itu adabnya. Nih kalau guru ustaz ngajar adabnya, itu kita yang dengerin wajahnya itu semangat dan berseri-seri. Nah gitu. Adabnya begitu. Karena rupanya itu mempengaruhi penampilan ustadznya, mempengaruhi. Menteri-menteri semuanya begitu. Ceramah lah saya. Karena umum ya, saya bikin lawakan lah biar lucu. Nggak ada yang ketawa, coba. Diam aja. Waduh, 5 menit itu lama rasanya. Ini kan 1 jam nih saya ceramah, nggak kerasa saya, paham ya? Itu di situ saya ceramah ngeliat jam baru 5 menit, padahal 1 jam gitu loh. Lama. Yang saya ceramah tuh ngerasa lama gitu loh. Masya Allah, itu grogi saya. Nah, di tengah ceramah sudah 30 menit baru enjoy. Saya tahu kalau profesor, menteri, doktor itu lawakannya bukan lawakan receh mereka ketawa. Lawakannya harus pakai penelitian, baru dia ketawa. Dr. Masui Emoto dari Yokohama University Jepang tahun 2003 penelitian ini dilakukan, tahun 2005 diterbitkan oleh PBB bahwa itu mereka udah senyum-senyum itu. Gitu rupanya. Bener lah pepatah, beda lubuk, beda ikan, beda padang, beda belalang. Setelah itu saya menerima permintaan ngisi di kementerian itu udah biasa, karena udah tahu. Jadi udah nggak grogi lagi. Itu ya. Jadi teman-teman nih, anak sekolah lah terutama anak pondok, grogi. Misalkan setoran hafalan nih, bacaan Al-Quran. Setoran hafalan kan grogi itu ya. Setoran hafalan itu grogi loh. Amma yatasaalun. Ini sebenarnya menghilangkan grogi nih, paham? Lah biar ndak grogi, sering-sering setor hafalan sama temen. Ya, sering-sering. Bapak-bapak misalkan ibu-ibu nih diminta memberikan tausiah, biar ndak grogi, sering-sering tausiah di depan kaca, depan rumah, di rumah. Bertakwa kepada Allah, merdeka. Gitu sering-sering kayak orang gila di rumah kan. Anak-anak muda nih tolong nih kan banyak SMA ya, tolong ya. Biar nggak grogi, saya dulu gitu masalahnya. Nggak tanggung-tanggung. Aslinya saya juara 1 khutbah bahasa Arab. Anda punya kaca kan di rumah kan? Kalau nggak, Anda beli. Kalau nggak mobil tetangga itu, ya, ngomong di depannya. Kita pemuda harapan bangsa. Anda lihat sendiri, nggak enak ya, nggak bagus. Kita kurang, gitu kan? Terus aja. Ntar lama-lama terbiasa, akhirnya nervousnya hilang. Kalau kita biar semangat belajar, semangat membaca, apa yang bisa kita lakukan? Motivasi. Kita punya motivasi apa?
Oke? Kalau kita pengen semangat belajar, semangat membaca, semangat mencari ilmu, motivasi itu tujuan. Kita mau ngaji itu untuk apa? Itu motivasi yang paling penting. Bila motivasinya benar, kuat. Bila motivasinya salah, lemah. Cuma itu aja. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi kira-kira? Mbaknya yang di belakang. Ya, itu ada mic. Oh, ada dua ya ibunya. Ada dua, nanti ada di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk pelajar atau mahasiswa itu membagi waktunya untuk belajar pendidikannya, tetapi ilmu agamanya itu juga tidak ketinggalan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana belajar agama dapat, dunia dapat. Oke? Bentar, di buku 1001 Soal Kehidupan ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka, orang Islam itu harus ngejar dunia, harus ngambil dunia, harus dapetin di dunia untuk surga. Jadi mohon maaf ya, ada kata-kata orang tasawuf, ad-dunya jifa wa talibuha kilabun. Ad-dunya jifa, dunia itu kotoran, wa talibuha kilabun. Pengejarnya, pencarinya adalah kilab. Kilab itu jamak taksir, plural dari kata kalbun. Kalbun itu guguk. Paham ya? Jadi orang tasawuf bilang ad-dunya jifa, dunia ini kotoran. Wa talibuha, dan orang yang mencari dunia kilab, orang yang mengejar dunia guguk. Kata mereka, Profesor Dr. Buya Hamka bilang ini salah. Itu halaman berapa? Halaman 36 lembar sebelah kiri, satu halaman membahas ini. Ya. Ini salah kata beliau. Kenapa? Manusia, orang Islam harus ngejar dunia untuk keperluan akhirat. Mengejar dunia itu salah kalau untuk kepentingan pribadi. Harus sadar ini, tolong, mohon maaf ya, anak pondok terutama. Anda jangan pikir setelah mondok cuma cukup jadi marbot masjid, imam masjid, ya. Jangan, Anda harus jadi orang sukses. Anda harus jadi orang kaya. Berusaha jadi orang kaya, kata Profesor Dr. Buya Hamka, wajib. Hasilnya kaya atau tidak itu urusan Allah. Artinya dari pertanyaan tadi, kita tidak boleh belajar ilmu agama doang, kita juga harus belajar ilmu dunia. Ya, kita belajar Al-Quran, belajar psikologi, belajar matematika, fisika, kimia. Ya, kita belajar ilmu kesehatan, betul kan? Belajar ilmu kecantikan, kan begitu ya? Masa cewek tidak tahu ilmu kecantikan, kutuan. Anda bayangin punya suami, Anda kutuan, Anda percaya diri nggak kira-kira? Suaminya mau dekat, kok bau kutu ya? Bayangin Anda suka ngeces. Pede nggak kira-kira punya suami kan? Mas, kamu kalau suka dengan aku, terima aku apa adanya ya. Emang kenapa? Aku orangnya ngencesan. Paham? Jadi ilmu dunia kita butuhkan untuk akhirat. Kejar dunia untuk akhirat. Nah, membaginya bagaimana? Saya pribadi satu hari itu mungkin kalau tidak diganggu banyak hal, kalau tidak sibuk banget, itu 1 jam minimal baca buku. Ya waktu, walaupun tidak harus 1 jam enggak, kadang pagi berapa menit, nanti siang berapa menit, malam nanti baca lagi gitu loh. Kalau tidak terlalu sibuk, biasanya baca buku. Kalau lagi pengen banget, itu baca bukunya lama banget baca buku. Terus bagaimana biar seimbang? Gampang. Waktu ada kajian diselenggarakan di masjid, di gedung-gedung seperti ini, di kafe, di mana tempat kajian agama disampaikan, kita datang belajar. Kalau kita kuliah tetap belajar. Di rumah dua-duanya diulang. Ilmu agama diulang, ilmu dunia di kampusnya diulang. Saya adalah salah satu pembicara yang tidak setuju ada orang semangat belajar agama tapi tidak peduli dengan ilmu dunia. Saya tidak setuju. Alangkah baiknya ilmu dunianya bagus, ilmu agamanya lebih bagus. Terus berarti cara membaginya tidak usah dibagi barengan.
Pagi kuliah, sore ada kajian, ikut kajian. Habis maghrib ada kajian, datang kajian. Itu yang kita buat di Yogyakarta. Jadi kita di Jogja itu tidak, kita mikirin bukan buat pondok pesantren, tapi bagaimana kajian itu seperti di pondok pesantren. Kita punya jamaah usul fikih mungkin ya kurang lebih sebegini lah banyaknya jamaah usul fikih. Kajian usul fikih pakai kitab. Kita kajian silsilah mar'ah solihah. Ibu-ibu, rame ibu-ibunya ngaji full musik. Ada lagi kita kajian silsilah akhta'in nisa. Ada lagi kajian kitab Al-Wajiz fi Ushul Fiqh. Jadi kita ngaji pakai kitab. Jadi yang datang itu kayak pondok, kayak belajar di pondok. Wah, nulis, nyatat. Nih teman-teman nih Bapak Ibu yang dari tadi datang dari awal nyatat, itu mesti tahu. Oh, Allah dan Nabi-Nya kalau ingin membuat perubahan ke arah yang lebih baik, anak muda yang diutus. Dasarnya ada semua juga, sudah tadi kan. Nah, anak muda ini bagaimana biar bisa menjadi tokoh perubahan? 1, 2, 3, udah kita bahas kan? Gampang, kita dapat ilmu. Barengan aja. Pagi kuliah, sore atau malam kajian. Ada subuh kajian, ikut kajian, nggak ada masalah. Pagi minggu kajian, datang kajian. Paham ya? Jangan ngalahin salah satu, tapi kejar dua-duanya. Karena kita perlu dunia untuk masuk surga. Beliau tadi ada yang mau bertanya di sana. Ada mic-nya tolong. Ini beliau di situ. Dekat sutro. Belum hidup. Itu tolong dibantu. Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friski. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah mempunyai anak perempuan. Saat ini sudah SMP dan dia ada di pondok. Belum lama dia bertanya ke saya, Ibu, ada kakak kelas yang ganteng gitu. Saya merasa suka sama dia. Boleh Bu? Saya masih bingung Ustadz untuk jawabnya. Aduh, dia masih kecil. Tapi seperti itu kelihatannya sudah naluri ya, karena saya juga dulu pernah juga merasakan seperti itu. Saya jawab, boleh Kak, tapi nggak boleh pacaran ya. Saya bilang gitu. Nah, saya mau sharing ya Ustadz. Gimana caranya kita itu bisa apa ya, bisa ngasih pengarahan untuk anak-anak kita agar jalannya itu bisa, ya dia bisa tetap enjoy dengan dunianya tapi tetap ada di jalannya gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya punya anak SMP. Dia itu cerita ada kakak kelas yang dia suka karena ganteng. Bu, saya punya cewek. Ini tahun ini baru kelas 1 SD. Kakaknya cerita, kakaknya kelas 3, ini mau kelas 4. Kakaknya cerita ke saya, Abah, aku itu ada loh kakak kelas yang suka sama aku. Wah. Dia cerita, saking anak terbuka ke orang tua ya, dia cerita, Bah, ada loh kakak kelas yang suka sama aku. Emang kamu tahu dia suka gimana? Dia tanya-tanya nama aku. Anak SD kelas 3 ya, kelas 3. Biasa ikut ini, nggak ikut karena sekolah. Oh gitu. Dengar kakaknya ngomong gitu, adiknya bilang apa? Anda tahu dia bilang apa? Aku kayaknya juga ada, kata adiknya. Adiknya cewek apa? Gini loh, saya mau kenalkan Ibu, itu normal. Nih adik-adik nih, ngeliat Abah Heri ganteng, oh, itu normal, suka itu biasa. Bu, mohon maaf nih, anak-anak muda nih, misalkan Nisa Sabian datang sini, suka karena cantik, itu wajar, normal. Paham Ibu ya? Jadi cewek walaupun kecil ngelihat ada cowok ganteng suka itu wajar.
Cowok walaupun masih kecil ngelihat cewek cantik suka itu wajar. Terus gimana Ustaz? Apa yang perlu kita lakukan? Satu, tidak perlu dilayani terlalu serius. Dek, ya, Allah berfirman surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina. Tidak perlu, paham Ibu? Ibu gak usah terlalu serius gitu loh. Bapak juga kalau ada anak cerita pacaran gak usah terlalu serius. Dek, Rasulullah SAW bersabda, haqqut tariq ghaddul basar, tundukkan pandangan, jangan kau lihat. Dosa itu summun min sa'mis syaitan, begitu kan. Ini panah dari panah-panahnya setan, nak. Matamu sudah terasuki oleh setan, begitu kan. Jangan. Terus apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tolong jangan tanggapin terlalu serius. Oke? Bukan tidak ditanggapin, tapi tolong jangan terlalu serius. Terus nanggapinnya gimana? Masa iya? Emang kamu tahu ganteng tuh gimana? Gitu. Iya ganteng, hidungnya mancung, kulitnya putih, badannya tinggi, pemain basket, juara 1, lengkap banget kan? Oh gitu. Sama ayahmu gantengan mana? Kok dia bilang kakak kelasnya? Ah, itu masalah berarti. Karena mohon maaf loh Bapak Ibu ya, saya kalau dengan anak misalkan ditanya, yang ganteng abah atau dia? Abah, masih gitu Ibu ya. Bukan berarti saya ganteng, enggak. Tapi kan anak kecil itu selalu, ya takut lah orang tuanya kan gitu ya. Jadi satu, tolong jangan tanggapin terlalu serius. Apalagi baca dalil jangan. Apalagi sampai dihukum jangan. Matamu dicolok aja. Jangan. Itu wajar. Nih adik-adik nih, misalkan ngelihat Muzamil, Taki Malik suka, wajar. Oke? Orang tua mulai ngambil sikap kalau dia sudah ada gelagat PDKT baru. Nah, ketika dia sudah mau cerita, respon, apresiasi. Dek, kalau ada cowok ganteng, ya, itu belum tentu baik. Harus begitu. Kalau ada cewek cantik, belum tentu baik. Kan nasihatnya gitu tuh. Masa iya? Sebutkan contoh-contoh penjahat tapi ganteng. Sebutin semua. Itu nanti, oh gitu ya. Jadi belum tentu baik. Kamu suka dari penampilannya, tapi kamu belum tahu dia baik atau tidak. Itu kerja kita orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Ada anak tetangga dititipin ke saya, ibunya lagi arisan sosialita. Anaknya main dengan saya. Dia orangnya suka makan. Itu kalau sudah makan, Masya Allah banyaknya. Nggak mau berhenti. Kalau makan itu nambah terus, badannya gendut. Jadi dicegat makannya, dicegah itu susah. Ibunya nggak bisa mencegah dia makan, nggak bisa. Nah, dia ngobrol sama saya tanya, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi pilot kan? Oh, kamu tahu nggak sih? Jadi pilot itu kalau yang pilotnya gendut itu nanti pesawatnya nuki loh. Dia bilang apa? Iya juga ya, dia bilang. Makanya pilot itu nggak ada yang gendut. Kamu kalau gendut nanti pesawatnya begini jalannya. Iya juga, itu kurang kan. Ini logika sederhana. Saya dulu waktu kecil nenek saya kan tak mau puasa ya. Nenek saya bilang apa? Fransi, nanti masuk surga itu pakai pesawat. Jadi dari dunia ini kamu terbang ke surga pakai pesawat, kata nenek saya. Kalau kamu puasanya full 30 hari, kamu nanti naik pesawat dapat kursi paling depan. Tapi kalau kamu puasanya tidak full, kamu tidak dapat tempat duduk. Kalau kamu nggak puasa, kamu nggak bisa naik pesawat. Artinya kamu nggak bisa berangkat ke surga. Sederhana kan? Saya pikir, iya juga. Masya Allah, umur 4 tahun udah puasa saya. Ya, itu puasa pertama saya ingat itu. Ya, kan waktu itu maghrib jam 6 ya berbukanya ya. Itu jam 5 saya sudah bukan depan TV, di depan jam. Sambil megang bantal. Itu kok jamnya masih jam 5 ya? Iya. Buka jam berapa? 6. Berarti 1 jam lagi? Iya. Jarum jamnya diputar aja.
Dia langsung jawab, dulu begitu. Ya, jadi jangan terlalu serius menyikapi. Satu, yang kedua, berikan nasihat yang masuk ke logika anak muda, anak kecil dan sejenisnya. Tidak perlu pakai logika orang tua, ya, tidak perlu. Pakai logika anak muda aja. Sebutkan contoh-contoh bla 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 tidak baik. Itu ya. Terus terakhir apa Ustaz? Kalau anak cerita, ibu cerita juga kisah-kisah orang muda gagal karena mereka tidak fokus belajar, sibuk pacaran. Ya, itu. Jangan sebut pacaran haram, enggak perlu. Enggak perlu. Anak muda enggak perlu dibegitukan. Cukup diberikan pandangan-pandangan saja. Ini loh, kamu gagal. Ini loh, dia tuh pacaran gagal, hamil di luar nikah. Nulis, ya, gitu aja cukup, selesai. Ibu ya. Nah itu. Mungkin 11 lewat ini. Masih ada pertanyaan? Oh, ada. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Vanura dari SMK Swadaya. Izin bertanya sebelumnya, Ustaz. Pertanyaan yang pertama adalah, kan saya masuk dalam organisasi Rohis, Ustaz. Nah, itu ada di situ kita kayak memberikan materi keagamaan gitu. Nah, kebetulan enggak ada teman saya yang bertanya arti istiqomah yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Coba dari Ustadz memberikan argumen tentang istiqomah yang sebenarnya gitu. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, sekarang kan sudah zaman IT gitu kan. Nah, itu ada aplikasi Al-Quran yang berada di handphone gitu kan. Nah, itu hukumnya seperti apa kan? Nah, itu kan secara tidak langsung atau secara langsung file atau data dalam Al-Quran itu ada di HP tersebut gitu. Nah, itu seperti apa? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah itu kata Ibnu Abbas di dalam kitab Auliyaullah ditulis oleh Syekh Imam Asy-Syaukani. Jadi Imam Asy-Syaukani menukil statement Ibnu Abbas. Apa kata beliau? A'dhamul karamah al-istiqomah. Kalau mukjizat itu cuma nabi dan rasul. Manusia biasa dapat pertolongan hebat, keren, luar biasa, namanya bukan mukjizat tapi karomah. Kata Ibnu Abbas, a'dhamul karamah al-istiqamah. Karomah, pertolongan dari Allah yang paling hebat yang Allah berikan kepada manusia biasa adalah istiqomah. Apa istiqomah? Istiqomah itu luzumut ta'ah lillah, melazimi perbuatan yang baik, ketaatan kepada Allah, berbuat yang positif di jalan Allah. Itulah istiqomah. Luzum itu terus menerus, continue. Kalau bahasa kerennya continue. Maksud jawabnya apa ini? Apa ya? Acet. Jadi kayak gitulah pokoknya ya, acet. Ya itu terus menerus. Itu berarti istiqomah. Ya, sholat 5 waktu terus, dia sakit sholat, dia berbaring, itu istiqomah namanya. Tidak mampu berdiri, bisanya duduk. Tidak bisa duduk, baring. Kan itu tuh. Sedekah lagi banyak, bisanya dikit, itu istiqomah namanya. Oke. Yang tidak istiqomah itu adalah orang yang dia beramal soleh kadang-kadang. Ya, Ramadan dia puasa, taraweh. Ya, bulan biasa dia nggak sholat tahajud. Taraweh itu kan tahajud sebenarnya, qiyamul lail. Kalau Ramadan dia sedekah, enggak Ramadan? Enggak. Jumat dia sholat, enggak Jumat? Enggak. Idul Fitri, Idul Adha dia sholat, selain itu enggak. Itu namanya enggak istiqomah. Istiqomah itu terus, sholat terus. Dan amalan sekecil apapun kalau istiqomah, itulah pemberat kita nanti ke surga. Ya. Innamal a'malu dawamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah, amalan itu adalah diterima di sisi Allah kalau dawamuhu, continue-nya, istiqomahnya, wa in qalla, walaupun kecil. Itu istiqomah, terus menerus. Luzum itu terus menerus. Salat terus. Berarti kan salat terus kan maksudnya pada waktunya. Itu ya. Puasa sunnah Senin Kamis, setiap Senin Kamis puasa. Daud, puasa Daud, itu ya.
Berbuat baik lagi, buang sampah pada tempatnya, istiqomah. Keluar dari rumah, lihat sampah, ambil, masukin tong, gitu ya. Baca Al-Quran, 1 hari 1 juz, 1 hari 3 juz, 5 juz, silakan. Itu istiqomah. Berikutnya, apa tadi? Kok lupa? Oh iya, Ustaz, di handphone kita ini kan ada aplikasi Al-Quran. Itu pandangan Islam bagaimana? Satu, di dalam Al-Quran, saya alhamdulillah, bahkan di dalam handphone ini ada tafsir. Kemarin yang berteman dengan saya di Instagram, yang follow, atau di WhatsApp, itu saya posting aplikasi Al-Quran yang ada tafsirnya. Kan paling hebat terjemahan palingannya. Kalau saya ada tafsirnya. Bahkan kerennya lagi, bukan hanya tafsir, Al-Quran saya malah bisa ngaji sendiri. Ya, bentar. Oh, ini disuruh pula lagi pilih nama ulama. Lain. Wa'allama Adam al-asma. Nah, ini saya Al-Qur'annya udah ada tafsir. Tafsirnya pakai bahasa Arab tapi ya. Terus bisa didekam suara syekh. Syekhnya bisa gonta-ganti. Oh, Sudais bisa, Musairul Rasyid bisa. Syekh Heri Temanggungi belum ada. Belum ada. Nanti kita cari. Gitu ya. Nah, itu mohon maaf ya. Jadi tadi ini gimana pandangan Islam? Pertama, kalau aplikasinya dibuka, maka dia tidak boleh dibawa ke dalam WC. Oke. Jadi kalau kita mau masuk WC, maka jangan buka aplikasinya, tutup. Ini kan terbuka nih, tutup. Nah, enggak ada kan? Nah, yang ini aja, cukup. Paham ya? Tuh, cukup begini aja. Ini kan nggak ada nih, aplikasi nggak ada yang terbuka, oke? Tapi kalau punya handphonenya, misalkan iPhone kan ada kayak gini nih, bisa keluarin aja dulu. Nah gitu, udah nggak ada, gitulah. Atau dikunci. Nah kalau ini kan dikunci nih, nggak ada tampilan Al-Quran, boleh. Tapi kalau kita pakai wallpapernya itu ayat Al-Quran, hadis, tolong ganti aja. Karena kalau kebawa ke WC pas lagi ada notifikasi, atau notifikasi ya. Anak-anak pondok pada bingung biasanya kan. Notifikasi itu pemberitahuan. Nah, itu kan langsung hidup tuh layarnya. Hati-hati. Terus kalau kita pakai nada dering, oke? Kita pakai nada dering. Terus azan, notifikasi azan, nada dering. Tolong jangan pakai nada dering azan. Tolong jangan pakai pengingat azan. Karena apa? Anda dalam WC bahaya loh. Celana handphonenya disaku. Nah, jam sholat kan masuk waktunya. Kita lagi buang hajat. Anggapnya di WC. Celananya ditaruh sana kan. Masuk waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahaya kan? Nah begini jalannya kan. Pengalaman. Jangan. Saya saran, saya mohon maaf menyarankan lah. Tolong kalau nada dering, nggak usah pakai ayat azan, nggak usah. Biasa aja lah. Ting tong ting tong ting tong ting tong, nah, gitu aja cukup lah. Terus notifikasi azan dan waktu sholat tolong di silent aja ya, di silent aja, karena nanti bisa ngingetin gitu. Aduh repot kan kalau kita dalam WC. Jadi apakah bentuknya tertulis, gambar, tampilan atau suara, itu sebenarnya tidak boleh masuk ke dalam WC. Kalau kita baca Al-Quran di handphone pakai aplikasi, sama tidak dengan kita baca Al-Quran langsung di Al-Quran? Sama pahalanya. Pahalanya nggak beda ya. Kalau pengen pahala lebih besar, hafalan, nah itu lebih besar. Nggak pegang Al-Quran, nggak pegang aplikasi, hafalan, nah lebih besar pahalanya. Begitu ya. Nah itu pandangan Islam begitu, kurang lebih. Kalau ada kurang-kurang nanti ditanyain lagi boleh. Mungkin begitu. Ada yang lain? Oh masih ada. Kalau anak SMA bebas, pokoknya boleh tanya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tad, mau tanya sedikit. Ini mengenai problematika orang tua dan anak. Jadi dekat-dekat ini banyak sekali orang tua yang lebih mementingkan anaknya masuk sekolah yang sekolah itu mengedepankan secara akademik duniawi, tetapi mereka tidak mementingkan secara akhiratnya.
Jadi untuk masalah agama itu mereka ya biasa-biasa aja lah. Yang penting udah dapat ngaji di desa atau itu sedikit nggak apa-apa. Yang penting kamu peringkatnya naik, kamu nilainya bagus untuk dunia biar kamu bisa dapat kerja itu. Jadi kebanyakan orang tua seperti itu. Nah yang saya tanyakan, bagaimana untuk kita mengurangi, minimal mengurangi atau bahkan mengubah mindset orang tua itu ketika orang tua menyuruh anaknya agar lebih konsen kepada dunia. Ya walaupun sebentar dulu ya walaupun dengan dunia kita bisa mengambil akhirat, tetapi lebih baiklah akhiratnya kita perbaiki terlebih dahulu gitu kan. Itu mungkin itu semoga bisa dijawab dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu nih yang paling penting. Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu nih yang penting. Kalau ini kan calon bapak ibu kan gitu ya, masih calon kan. Tapi ini benar. Saya kuliah di bidang pendidikan. 98% orang tua di Indonesia menyekolahkan anak itu profit. Tahu profit? Mencari pendapatan dunia. Kamu sekolah SMA ini, kalau kamu masuk SMA ini, masuk UGM gampang. Kalau UGM nanti cari kerja gampang. Selalu begitu. Kamu SD-nya sini agar bisa masuk SMP favorit, agar bisa masuk SMA favorit, kan begitu tuh. Agamanya di nomor sekian kan. Itu yang kebanyakan terjadi. Kenapa? Di akhir zaman kata Nabi, manusia itu profit oriented. Anda ngaji, kalau yang datang itu Ustaz Abdul Somad mesti penuh, betul? Profit oriented. Ustadznya sama, nyampaikan ilmunya sama, cuma satu terkenal, satu enggak. Kenapa yang terkenal rame? Profit oriented. Kalau ngomong enak. Kamu ngaji siapa? Ustadz Adi Hidayat, terkenal. Kamu ngaji siapa? Ustadz Ramzi. Sopo iki? Ah, gitu loh, paham ya? Profit oriented. Itu akhir zaman, ciri-ciri manusianya. Apa yang bisa kita lakukan? Merubah itu. Itulah tempat kajian. Kajian itu merubah cara pandang orang tua, bahwa jangan sampai orang tua hanya mencari dunia doang. Saya selalu menyampaikan ini ke orang-orang tua kalau ngaji itu. Bapak Ibu, ini ikhwan akhwan nih, teman-teman yang sekolah, mohon maaf ya, saya lulusan SMA terbaik di provinsi saya, sekolah bertaraf internasional. Oke, bapak saya anggota DPR. Oh, kalau cerita berikutnya, alhamdulillah bukan orang susah lah, oke ya. Bukan orang bodoh, saya juara di kelas. Ya, saya juara, satu-satunya laki-laki yang dapat juara tinggi. Oke. Saya kasih tahu. Ketika saya bilang ke orang tua saya bilang ke keluarga saya mau masuk pondok pesantren. Ada yang terima enggak? Enggak. Nolak semua. Sampai keluarga bapak saya bilang begini, "Kamu mau masuk pondok, mau jadi marbot masjid?" Digituin coba. Karena dari dulu orang masuk pondok di tempat saya lulusnya enggak ada jadi orang hebat. Jadinya orang susah. Nyari ikan, marbot masjid, tukang azan, selalu begitu. Ya, selalu begitu. Saya masuk pondok tidak direspon sama keluarga, malah mohon maaf ngelarang. Saya masuk pondok dilarang sebenarnya. Tapi saya tetap masuk pondok. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah di pondok saya bisa berbuat banyak, bla 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 dan yang lainnya. Saya bisa mematahkan prediksi orang. Orang kampung saya, sesukses-sukses mereka, ya begitulah. Nyusahin orang tua lah bahasanya. Alhamdulillah, saya begitu pergi taman SMA tidak pernah minta uang ke orang tua saya. Saya sekolah sendiri. Saya belajar semaksimal kemampuan saya dapat beasiswa. Saya dapat nilai tertinggi. Saya sekolahnya ditanggung oleh orang lain. Kemudian saya membantu bisnis untuk keluarga saya. Saya punya uang, saya bisa bantu keluarga saya, bantu adik-adik saya, selesai. Akhirnya orang berganti pola pikirnya. Tahun saya Idul Fitri di sana itu khutbah tahun berapa ya? Kok saya lupa. 2017 kayaknya ya. 2017 atau 2018 saya khutbah di kampung saya. Di kampung di mana orang menganggap masuk pondok itu hina. Saya khutbah, orang sudah lihat saya berubah. Ransi yang sekarang berubah. Keliling Indonesia dia. Ini sekarang keluar negeri dia, begitu kan? Udah punya mobil dia, kan gitu tuh. Khutbah Idul Fitri saya di sana, menangis jamaahnya. Ini rupanya orang kami hina dulu, begitu. Akhirnya semua warga itu datang satu persatu. Nah, kami pengen anak kami masuk pondok mulai. Nah, kami pengen anak kami masuk pondok. Berapa kerbau yang kami jual? Begitu datang mereka. Kami punya kerbau banyak. Berapa butuh biaya? Satu kerbau 7 juta. Kalau 70 kami jual 10 kerbau gitu.
Nak, kami pengen anak kami masuk pondok. Ada datang bapak-bapak. Nak, alhamdulillah, anak bapak masuk di pondok di Padang. Datang lagi, alhamdulillah, anak bapak masuk pondok di Liruk. Satu lagi datang, anak bapak masuk pondok di Medan. Datang semua begitu bangga anaknya masuk pondok. Kenapa? Ada hasil. Orang tua kita pola pikirnya itu hanya bagaimana kuliah dapat kerja tempat yang layak, karena selama ini Islam tidak menawarkan kesuksesan. Itu masalah. Itu yang diteliti oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Orang Barat, Eropa, Amerika, kenapa mereka sukses? Mereka lelah, jenuh, hidup hina. Orang Islam mengapa tertinggal? Terlalu jumawa, mengingat-ingat masa keemasan, lupa masa depan ini berat, gitu loh. Berleha-leha akhirnya orang Islam, merasa paling banyak, merasa dulu sukses, merasa dulu hebat. Itu dulu, kita hidup untuk hari ini dan akan datang. Makanya Profesor Dr. Buya Hamka bilang, kenapa kita tertinggal hari ini? Kita harus akui, 10 orang terkaya di Indonesia, orang Islam berapa orang? Indonesia loh, belum negeri, luar negeri loh, belum dunia loh. Hampir nggak ada orang Islam, bang. Ya, orang Arab kaya tak minyak. Mohon maaf ya, kalau kita mau lihat negara Islam yang kaya, itu Uni Emirat Arab, Dubai khususnya. Karena mereka minyaknya cuma 4%, tapi kaya banget. Kalau Brunei Darussalam itu 94% minyak. Abu Dhabi 94% minyak. Saudi, Masya Allah minyak. Tapi kalau Dubai minyaknya sedikit, tapi mereka pakai ini. Bagaimana biar investor datang, orang asli terlindungi, mereka buat peraturan. Keren. Datanglah ke sana. Saya udah pernah ke sana. Saya udah tahu, oh begini tuh sistem mereka. Ya, keren. Nah, kenapa kata Profesor Dr. Buya Hamka orang Islam sekarang ini mundur? Karena kita terlalu jumawa, akhirnya berleha-leha, merasa banyak, merasa kita ini hebat, merasa dulu kita ini hebat, akhirnya berleha-leha, santai-santai. Sementara mereka Eropa, Amerika itu sudah lelah, jenuh dengan hidup tertinggal dan hina. Maka mereka berbenah. Eropa, Amerika berbenah, kita berleha-leha, akhirnya kita tertinggal. Ya, ada indeks negara dengan produktivitas negara, produktivitas warga negara dengan produktivitas kerja terbaik. Anda tahu Indonesia di mana? Di bawah Bangladesh dan Malaysia. Jauh. Padahal persentase dengan penduduk Islam terbesar itu Indonesia. Terlalu banyak santai. Makanya tontonan utama kita adalah stand up komedi, kontes dangdut Indonesia, Liga Dangdut Indonesia. Tontonannya itu yang mohon maaf nggak ada manfaat gitu loh. Ya, ceramah enak kalau lucu, jujur aja, betul kan? Kalau nggak lucu nggak enak. Itu tipikal kita dan itu membuktikan betapa kita ini mencari hiburan bukan pengetahuan. Nah, anak-anak muda tuh stand up komedi. Aku tuh ya sebenarnya itu stand up komedi kan begitu. Kok gini-gini stand up komedi ya. Kadang nggak lucu dibuat lucu, betul kan? Pulang-pulang nggak ada manfaat apa-apa. Biar terkenal, bikin viral, bikin hal gila aja kan viral. Makanya orang Arab bilang khalif tu'raf. Buat suatu yang orang tidak buat, kamu akan terkenal. Nah, itu nih buat orang sekarang viral. Nah, ada caranya viral kan di Trans TV itu kan? Nah, ada juga judulnya Warga Plus 62. Bikin video macam-macam, terkenal nanti tuh. Nah, nanti kalau sudah terkenal diundang di hitam putih, betul kan? Pembawa acaranya Deddy Kobuzer kan? Jadi, nih mohon maaf ya, kenapa orang tua kita begitu? Memang terpengaruh. Terpengaruh melihat dunia barat yang begitu hebat. Teman-teman mohon maaf, ini tolong dicamkan nih yang masih sekolah ya. Belanda itu membuat mesin pemungut sampah di sungai dan selokan. Karena di Belanda nyari sampah susah, akhirnya orang Belanda membayar warganya untuk buang sampah di sungai. Itu pun masih belum bisa beroperasi mesinnya, saking sedikitnya sampah. Dicoba mesin ini dibawa ke Indonesia, rusak. Paham rusak kenapa? Terlalu banyak sampah gitu loh. Rusak, ambrol mesinnya. Di sana itu Masya Allah. Kenapa? Mereka tuh sudah lelah, hidup hina tuh lelah. Mereka udah malu tertinggal.
sementara kita belum malu, makanya belum maju. Pengen maju, malulah, kita ini hina sekarang, tertinggal. Orang Indonesia sendiri bilang kita ini ekonominya tertinggal. Silakan baca buku Dr. Adian Husaini, ya, Dr. Adian Husaini. Anda baca bukunya, beliau nanti buat penjajahan masa dulu itu bentuknya sangat konvensional. Apa bentuknya? Satu negara menduduki wilayah negara lain, itu penjajahan. Tapi di zaman modern penjajahan bukan seperti itu. Ekonomi, menguasai ekonomi, maka kebijakan dipengaruhi. Pinjam uang ke kami, tapi rakyat kami kerja di sana ya. Tapi kami punya saham ya. Tapi tolong mahasiswa kami belajar di sana ya. Tapi tolong itu perusahaan kami masuk ke sana ya. Di Riau sawit paling besar itu Samsung yang punya. Jangan salah. Bacalah buku Dr. Adian Husaini. Mohon maaf, Anda baca statement Menteri Sosial tahun 2015. Indonesia ini masih terjajah oleh kebodohan dan kemiskinan. Benar, terjajah kita ini. Makanya ini event, salah satu event yang harusnya kita sadar, sudah tinggalkan perbedaan. Berbeda itu wajar kan gitu loh. Wong suami istri aja beda, punya anak 2 saja mereka beda kan gitu ya. Tinggalkan perbedaan, cukup jangan berpendapat lagi. Sekarang apa yang kita lakukan? Berbenah, perbaiki apa yang perlu diperbaiki, tambah apa yang kurang, kejar kekurangan ketertinggalan kita. Mudah-mudahan nanti nih yang muda-muda ini membuat hebat-hebat semua. Jadi sukses semua. Perubahan ada di tangan Anda. Dan tolong para orang tua ikut berpartisipasi. Begitu? Mungkin cukup ya Abah ya. Siap-siap sholat. Nah, betul kan? Biar kita siap-siap sholat. Cukup mungkin ya. Tapi tadi ada yang mau bertanya itu kayaknya. Sudah cukup ya. Masih ada yang mau bertanya? Maaf. Suaranya sangat melegar. Terakhir ya. Oh ini terakhir, kasihan kan mau bertanya gitu loh. Nah, ini yang terakhir. Kasihan mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfat Ibrahim. Jadi gini, dulu itu saya itu bergabung dengan komunitas. Terus komunitas itu jauh dari syariat. Kemudian saya itu keluar dari komunitas tersebut. Terus ada satu komunitas itu yang saya buat sendiri, grup akustik itu. Kemudian saya itu ingin meninggalkan grup tersebut, tapi rasanya itu berat itu. Itu nasihatnya bagaimana? Iya. Makasih Tad. Iya. Ustaz, saya masuk sebuah komunitas. Komunitasnya tidak Islami. Banyak hal lah, mungkin nggak sholat, rapatnya nggak sholat, acaranya juga jauh dari yang baik-baik lah. Mungkin cuma touringnya juga ya nggak ada manfaat misalkan. Tapi pengen keluar susah ya Ustaz. Itu gimana? Teman-teman nih, Bapak Ibu mohon maaf. Kalau kita masuk dalam sebuah komunitas, kita bisa mewarnai komunitas tersebut, nggak usah keluar, warnain terus saja. Kalau bisa mewarnai. Tapi kalau komunitas ini yang tidak bisa kita warnai, malah kita yang terwarnai, keluar. Tak berat, tak rasanya. Ingat, saya kemarin sampaikan di Yogyakarta, kita tinggalkan yang tidak baik karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Pasti. Sampai ada jamaah yang kemudian memberikan testimoni, Ustadz, beberapa bulan yang lalu saya tanya ke Ustadz jawab, jawaban Ustadz saya lakukan, alhamdulillah Tad, sekarang saya mendapatkan yang lebih baik dari yang saya tinggalkan kemarin. Paham ya? Jadi kalau terasa berat, ingat satu hal aja, meninggalkan sesuatu karena Allah, karena itu tidak baik, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik lagi. 1, 2, kalau masih berat, segera bergabung dengan komunitas yang baik, agar tarikan dari komunitas yang lama yang tidak baik ini berkurang. Nah itu ya. Jadi gabungkan diri ke komunitas-komunitas yang baik, banyak kan masyarakat itu. Cari yang baik-baik, ikut itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini karena waktu terbatas, udah jam 11:30 ya. Kita di sini tadi 9:30 ya. Berapa jam kita ini? 2 jam ya, Masya Allah. Kuat rupanya 2 jam ya.
Ya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini tiap detik Allah catat sebagai pahala. Mudah-mudahan tiap detiknya pula Allah gugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan anak-anak muda yang hadir di sini semuanya menjadi orang-orang yang sukses di dunia sampai ke surga. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tidak muda lagi bisa membantu anak muda untuk sukses dan bisa bersama-sama menikmatinya nanti kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf banyak salah dan kurangnya. Nanti setelah zuhur masih ada acara, setelah asar masih ada acara ya. Kita lanjutkan dan seterusnya nanti dengan pembicara-pembicara yang lain. Mudah-mudahan semangat begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami cukupkan. Mudah-mudahan bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.